Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan ini saya akan membahas keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran huwal kitab al-maktubu fil masahif, yang ditulis di dalam sahifah-sahifah, al-munazzalu ala nabiil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-manqulu alaihi bitawatur, yang diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur, muta'abbadu bitilawatih, dianggap beribadah bagi yang membacanya. Dari segi keutamaan memang Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Tidak sedikit yang disampaikan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW di beberapa hadis beliau dan urian-urian yang dijelaskan oleh para ulama tentang keutamaan membaca Al-Quran. Banyak sekali. Ada beberapa hikmah keutamaan baca Al-Quran. Seseorang yang baca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat, baik dibaca setelah maupun sebelum sholat. Tentu juga harus dalam posisi yang bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Orang yang suka membaca Al-Quran itu akan diangkat derajatnya serta mendapatkan ketenangan hati. Ya, ibaratnya kita membaca surat didengarkan oleh yang membuat surat, atau yang buat surat itu melihat bahwa kita membacanya, tentu senang. Nah, kalau Allah yang senang, tentu di sana ada konsekuensi-konsekuensi yang akan menimbulkan keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan. Nah, setidaknya puncak dari keutamaan itu adalah anugerah Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada kita ketika kita sering mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Dan banyak disampaikan, termasuk juga manfaat bagi orang yang baca Al-Quran besok di akhirat. Seseorang akan banyak mendapatkan pertolongan dari Allah dengan hikmah dia membaca Al-Quran ketika masih hidup di dunia. Dengan banyak membaca Al-Quran akan mengantarkan kemudahan seseorang ketika kelak besok akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang baca Al-Qur'an, di situ ada banyak malaikat yang hadir, ya. Di akhirat orang yang baca Al-Qur'an akan mendapatkan tempat atau ditempatkan bersama malaikat pencatat yang patuh kepada Allah, yang selalu berbuat kebaikan. Terlebih bagi mereka yang mahir di dalam Al-Qur'an, yaitu cerdas, paham maksudnya, hafal, bagus tajwidnya. Nah, tentu ini kualitas tinggi, kualitas tertinggi terkait dengan orang-orang yang di antara orang-orang yang baca Al-Quran. Banyak orang yang mendapatkan petunjuk dari suara-suara Al-Quran yang dibaca dengan indah oleh para pembaca. Ibarat mereka yang keras kepala bisa menjadi lembut, yang emosi menjadi cooling down, berhenti dari emosi. Dan setidaknya dengan baca Al-Quran itu banyak waktu-waktu yang terbuang untuk mengumbar imajinasi kosong, untuk memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dengan baca Al-Quran saya kira manfaatnya lebih besar, dan manfaat yang secara langsung, secara psikis bisa dirasakan oleh pembacanya. Al-Kisah bisa dibuktikan pengaruh membaca Al-Quran terhadap jiwa yang saya sebutkan tadi itu setidaknya pernah dialami banyak orang. Kisah Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, beliau adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat benci dan garang, ya, dan betul-betul teguh merintangi dakwah Nabi. Suatu ketika Sayyidina Umar pernah keluar dari rumah. Tujuan keluar dari rumahnya itu untuk membunuh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Karena Sayyidina Umar menganggap
Nabi Muhammad adalah orang yang telah memecah belah masyarakat, ya, mengocar-ngacir tradisi, merusak kestabilan lingkungannya, dan bahkan yang paling nyata Sayyidina Umar menganggap bahwa ini sebelum masuk Islam, ya, kisah sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar menganggap bahwa Nabi adalah sosok yang merendahkan sesembahan leluhur bangsa Arab. Dalam perjalanan menemui Nabi yang berencana hendak membunuh Nabi, Sayyidina Umar bertemu dengan seseorang dan bertanya, menanyakan tujuannya, yaitu ingin membunuh Nabi. Tapi dielak oleh seseorang yang ditanya itu tidak usah gaya lah, tidak usah Muhammad yang kau bunuh, adikmu Fatimah yang telah mengikutinya masuk Islam yang lebih wajar engkau urus. Ngapain kamu ngurus Nabi? Adik kamu saja juga berbuat yang tidak benar. Mendengar perkataan itu, Sayyidina Umar pun langsung menuju tempat adiknya. Mendengar informasi tersebut, Sayyidina Umar langsung menuju adiknya, menemui adiknya. Melihat itu, seketika Sayyidina Umar menampar adiknya hingga Fatimah bercucuran darah. Kemudian dimintanya lembaran itu dibaca, yaitu adalah surat Toha, ya Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa itu, ya. Tiba-tiba bergetar jiwa Sayyidina Umar hanya dari mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya yang bernama siapa? Fatimah. Sayyidina Umar kemudian beliau bergegas menemui Nabi setelah mendengarkan bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh adiknya Fatimah. Setelah Sayyidina Umar bertemu Nabi menarik dengan keras ikat pinggang Sayyidina Umar sambil berkata, "Apa maksud kedatanganmu, wahai Umar?" Mendengarkan pertanyaan Nabi ini, Sayyidina Umar pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menegaskan kepercayaanku kepada Allah dan kepada utusannya." Kisah ini merupakan bentuk contoh dari keistimewaan Al-Quran, karena memang sebenarnya Al-Quran itu adalah sebuah teks suci, teks wahyu, sebagai bentuk pesan suci Allah, ya. Selain memang disampaikan setelah berangsur-angsur ditulis di dalam sahifah diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi memang juga memiliki keutamaan bagi orang yang mau membacanya. Dan banyak orang yang, atau artinya tidak sedikit, yang mendapatkan hidayah karena setelah mendengarkan bacaan Al-Quran. Tidak sedikit bacaan-bacaan Al-Quran yang bagus, merdu itu, ketika ibaratnya di-share di beberapa media, itu banyak yang mengulang-ulang. Meski tidak tahu artinya. Jadi Al-Quran dibaca meskipun orang tidak tahu artinya, itu bisa menembus jiwa, rasa emosi seseorang. Dari lagu yang bisa didengar itu bisa menggetarkan jiwa seseorang. Karena memang Al-Quran itu bukan main-main, dia adalah kalamullah. Nah, bahasa yang terbentuk dalam Al-Quran itu bahasa yang melalui proses kalam Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai kalam Allah, banyak yang tersentuh hatinya ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang perlu diingat adalah Allah tidak mewajibkan orang untuk menghafalkan Al-Quran. Meski bagi orang yang menghafal Al-Quran itu mendapatkan prioritas dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tetapi jauh yang lebih penting adalah kemampuan seseorang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan tartilnya, dan dirasakan betul dari tiap makna itu sampai menyentuh rahasia di balik ayat-ayat itu, yaitu rahasia tauhid, rahasia yang berhubungan dengan makna-makna ketauhidan
yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang-orang dulu kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan, mereka rata-rata mengundang orang yang hafal Al-Quran untuk semaan, untuk cari berkah ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Karenanya jangan melupakan tiap keseharian dari kehidupan aktivitas kita untuk tetap baca Al-Quran, walau qalilan, walaupun seperempat juz, atau syukur-syukur setiap hari 1 juz. Karena ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, membaca Quran memiliki keutamaan yang luar biasa.